Maka PR pertama kita semua, ibu-ibu, bapak-bapak semua, teman-teman semua, perbaiki lisan. Kalau orang perbaiki lisannya, diucapkan perkataan yang baik, wa qulu qaulan sadida. Apa janji Allah? Yuslih lakum a'malakum. Aku akan perbaiki diri kalian dan amalan kalian. Jadi mulai hari ini perbaiki cara bicara. Semua insya Allah ya. Insya Allah. Saya ada kawan di Bali, Pak, dulu cerita. Pagi hari dia keluar dari rumahnya, happy dia, jalan-jalan pagi kan. Tahu-tahu dia masuk ke sebuah optik, toko kacamata. Dia masuk, yang punya toko kacamata dikatakan, bapak orang yang beruntung, selamat pagi pak. Dia bilang, beruntung kenapa saya? Hari ini hari ulang tahun saya, kata si pemilik toko kacamata. Dan saya sudah berniat siapa yang masuk pertama ke toko saya hari ini, dia akan saya berikan sebuah kacamata. Bapak bebas pilih yang mana saja mereknya, modelnya, kacamata di sini. Itu hadiah rezeki bapak. Oh yang benar nih om, benar. Akhirnya pak dicari kacamata yang paling bagus, yang paling mahal. Dia pakai, ini boleh nggak? Bebas pilih mana saja kacamata. Dia dapat sebuah kacamata yang sangat mahal, hadirin mulia. Dia lari pulang. Dia cerita kepada istrinya, dia katakan itu yang punya toko kacamata di sana itu orang baik, luar biasa baiknya. Dia nama saya pun dia tak tanya siapa nama saya. Tiba-tiba saya datang ke sana, dia kasih kacamata. Kemudian dia keluar ketemu tetangganya, dia cerita, kamu tahu nggak yang punya toko kacamata di sana? Dia orang baik. Saya dikasih kacamata ini. Satu hari itu kalau dihitung-hitung Pak, kurang lebih 25 kali dia puji orang itu. Setiap ketemu orang dia nggak pernah lupa menceritakan kacamatanya. Dia lupa ini kacamata nggak ada gunanya kalau nggak ada mata. Yang memberi mata nggak dipuji sekalipun. Naudzubillah min dzalik. Pernah nggak kita bersyukur Pak atas nikmat mata yang Allah berikan? Nikmat satu kedipan mata. Ini matanya berkedip-kedip dari tadi saya perhatikan. Nikmat satu kedipan mata, wallahi lebih berharga daripada seluruh dunia beserta isinya. Antum mau nggak jadi gubernur DKI? Tapi matanya nggak bisa berkedip, gini terus. Nggak mau Pak. Pertanyaannya, kita pernah nggak mensyukuri nikmat kedipan mata ini? Ini nikmat kedipan mata nggak bisa dibayar dengan seluruh sujud kita, seluruh istighfar kita, seluruh ibadah kita sampai mati. Nggak bisa dibayar itu dengan nikmat satu kedipan mata. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, satu orang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, umurnya 500 tahun Pak, nggak pernah bermaksiat. 500 years. Lalu diceritakan di yaumil mahsyar, maka Allah Subhanahu wa taala perintah malaikat untuk masukkan dia ke surga dengan kasih sayangnya. Apa kata Allah? Wahai hambaku, masuklah kau ke surgaku dengan kasih sayangku. Maka ahli ibadah tadi dia komplain, dia katakan, wahai Allah, bukankah aku masuk surga dengan ibadahku? Bersusah payah selama hidup di dunia aku beribadah, gak pernah aku bermaksiat sedetik pun. Masya Allah. Maka diperintahkan malaikat untuk menimbang seluruh pahala dia selama 500 tahun tanpa maksiat di sebelah timbangan. Lalu diletakkan nikmat satu kedipan mata di sebelah timbangan yang satunya. Ternyata nikmat kedipan mata lebih berat daripada seluruh amal ibadahnya selama 500 tahun. Bukan 60-70 tahun Pak. Itu baru nikmat mata. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri jelaskan dalam Al-Qur'an, kalau kalian mau menghitung, kalau kita mau coba-coba menghitung nikmat Allah dan kita mau tulis nikmat Allah yang Allah beri kepada kita, jadikan seluruh air laut sebagai tintanya. Antum sering ke pantai enggak Pak? Ke laut. Coba lihat tuh laut Pak, luas itu Pak. 7 samudra, jadikan tintanya. Seluruh daun jadikan kertasnya. Lalu kita mulai menulis nikmat Allah satu persatu. One by one kita tulis hadirin sekalian. Kering itu air laut, wallahi masih ada nikmat Allah yang belum tertuliskan. Hari ini kita pikir, apa sih nikmat Allah sama kita? Kok susah terus hidup saya? Kita nggak pernah berpikir. Pernah nggak kita berpikir siapa yang menciptakan pikiran kita sehingga bisa berpikir? Coba, ini pikiran kita. Akal, otak, bentuknya sama semua. Tapi bisa berapa juta memori. Kesedihan, cinta, amarah, rindu ada di sana semua. Siapa yang menciptakan sistem kerja otak seperti itu? Allah.
Itu baru nikmat satu, otak akal ya Pak. Nikmat mata untuk melihat. Ini ada 1,3 juta kabel di mata kita. Dan Allah bisa ambil itu sifat. Tadinya matanya bisa melihat, Allah ambil sifatnya. Karena mata ini sebetulnya nggak bisa melihat tanpa izin Allah. Melihat itu sifatnya Allah. Mata nggak punya sifat. Berapa banyak hari ini orang punya mata, matanya terbuka tapi nggak bisa melihat. Berapa banyak kita melihat orang yang punya telinga tapi telinganya nggak bisa mendengar. Berapa banyak hari ini kita melihat orang yang punya mulut, punya lisan, punya lidah tapi dia tidak bisa bicara. Berapa banyak kita melihat orang yang punya kaki tapi tidak bisa berjalan. Karena berjalan itu sifatnya Allah. Allah yang memperjalankan. Kaki tidak bisa berjalan tanpa izin Allah. Nanti di yaumil mahsyar hadirin mulai ada yang berjalan dengan mukanya, bukan dengan kaki. Ada makhluk Allah di dunia ini nggak punya kaki, tapi bisa jalan. Pernah lihat nggak Bu? Apa? Ular, cacing, nggak ada kakinya, bulut, cepat jalan itu. Berarti yang memperjalankan siapa? Allah, bukan kaki. Kita nggak yakin sama Allah hari ini Pak, yakin sama uang, duit. Kita salah cara berbicara hari ini, salah cara berpikir, salah cara mendengar. Cara melihat, nggak pandai menggunakan mata, nggak pandai cara menggunakan telinga, nggak tahu bagaimana cara menggunakan mulut, menggunakan akal. Sebagian besar manusia hari ini berpikir kalau dia nggak punya benda-benda, kalau dia nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya kendaraan, nggak punya motor, bagaimana bisa bahagia? Kalau saya nggak punya perhiasan, bagaimana bisa bahagia? Itu keyakinan yang keliru, itu keyakinan yang salah. Sebagian besar kita hari ini mengatakan kalau saya nggak punya duit, bagaimana saya bisa beli mobil? Bagaimana saya bisa punya rumah? Uang nggak punya. Itu pun keyakinan yang salah. Hampir semua manusia hari ini berkeyakinan kalau saya nggak bekerja, saya nggak berdagang, saya nggak ke toko, saya nggak ke sawah, saya nggak ke kantor, bagaimana bisa saya dapat duit? Yakin toko bisa mendatangkan uang, itu kemusyrikan. Yakin uang bisa mendatangkan benda, mendatangkan rumah, mobil, itu pun kemusyrikan. Yakin benda, rumah, mobil, kendaraan dan sebagainya bisa mendatangkan kebahagiaan, itu pun kemusyrikan. Mestinya kita perbaiki cara bicara kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berkuasa membahagiakan kita. Selain Allah tidak bisa membahagiakan. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala kuasa membahagiakan kita dengan benda atau tanpa benda, dengan rumah atau tanpa rumah, dengan mobil atau tanpa mobil, dengan motor atau tanpa motor. La ilaha illallah.